Jangan kita menyibukkan diri kita, menghabiskan waktu kita, menghabiskan energi kita hanya memikirkan orang-orang yang tidak suka, memikirkan orang-orang yang membenci kepada kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari pasti ada orang-orang yang suka dan ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Itu sangat manusiawi sekali dan itu sangat wajar sekali. Sebaik apapun kita, sesempurna apapun akhlak kita, ya, pasti masih akan tetap ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang figurnya itu di dalam Al-Quran disebutkan sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik dengan akhlak yang sangat baik, Rasulullah saja masih ada orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Jadi sangat wajar sekali ketika kita hidup di dunia ini ada orang-orang yang suka, ada orang-orang yang tidak suka. Itu sangat manusiawi sekali. Nah, sekarang kita tidak perlu menuntut dan menjelaskan kepada orang-orang yang tidak suka itu agar mereka itu suka dengan kita. Sekali lagi bahwa tujuan kita hidup ini adalah untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari ridhonya manusia. Kalau kemudian kita berusaha untuk mencari ridhonya Allah dalam kehidupan ini, ya, maka kafallahu mu'natan nasi. Allah yang akan mencukupi kita dari segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia. Jadi tidak ada yang perlu kita risaukan. Yang penting bagaimana kita mencari ridhonya Allah, bukan untuk mencari ridhonya manusia. Seberapapun kita berusaha untuk mencari ridhonya manusia, membuat orang-orang itu senang dengan kita, tidak akan pernah mampu kita membuat semua manusia itu senang dan suka dengan kita, seberapapun usaha kita. Nah, sekarang kita mengikuti bagaimana petunjuk Allah dan juga petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berada di posisi ada orang yang mungkin tidak suka, ada orang yang mungkin membenci kita, ada orang yang tidak suka dengan kita. Nah, ini bagaimana kita harus bersikap? Kan ini perlu juga petunjuk dari Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita sebagai seorang mukmin ini kita bersikap? Apakah kita membalas dengan kebencian? Apakah kita harus membalas dengan ketidaksukaan? Kalau begitu kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak suka dan orang yang membenci dengan kita. Tidak ada bedanya kalau seperti itu. Nah, maka kita ikuti petunjuk dari Allah dan juga dari Rasulullah. Bagaimana kita harus bersikap? Nah, yang pertama, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang tidak suka dengan kita, terhadap orang-orang yang benci dengan kita. Allah memberikan petunjuk kepada kita, khudil afwah, maafkanlah. Khudil afwah, maafkanlah. Ada orang yang tidak suka dengan kita, ada orang yang benci dengan kita. Khudil afwah, maafkanlah. Kalau kita dengar ini sangat mudah sekali, maafkan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hati yang luka, hati yang sakit, hati yang terzolimi, untuk memaafkan itu sangat sulit. Tapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, khudil afwah, maafkan. Maafkan. Kemudian wa'mur bil urfi, perintahkanlah mereka untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Kalau kita mampu, ya kita ingatkan kepada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita, orang-orang yang membenci dengan kita. Katakan untuk wa'mur bil urfi, melakukan sesuatu yang ma'ruf, yang baik. Kemudian bagaimana petunjuk dari Allah lagi? Wa'arid anil jahilin. Kalau kemudian kita memaafkan, kemudian kita
memperingatkan bagaimana agar kita bisa bersikap yang baik, dia juga bersikap dengan kita yang baik, sehingga bisa saling memaafkan. Tetapi ternyata ditolak, ternyata juga masih tetap sama, tidak ada perubahan, maka wa'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil itu. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil itu. Maksudnya jangan kita menyibukkan diri kita, menghabiskan waktu kita, menghabiskan energi kita hanya memikirkan orang-orang yang tidak suka, memikirkan orang-orang yang membenci kepada kita. Hidup ini terlalu singkat kalau kita hanya gunakan hanya untuk memikirkan orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang benci dengan kita. Ya, masih banyak yang harus kita pikirkan lebih dari itu. Maka Allah mengatakan wa'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil itu, berpaling. Ingat, kita ini adalah orang-orang yang beriman, kita ini adalah orang-orang yang bertakwa. Memaafkan itu jauh lebih mulia daripada kita menyimpan kebencian kita lagi kepada orang yang tidak suka, kepada orang yang benci kepada kita. Ya. Allah memberikan petunjuk kepada kita, sifat dari orang-orang iman, sifat dari orang-orang muttaqin itu wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh. Orang iman, orang yang muttaqin, orang yang bertakwa itu bisa meredam terhadap amarahnya. Wal kadhiminal ghaidh, bisa meredam, menahan terhadap amarahnya. Kemudian gandengannya adalah wal afina anin nas, dan dia bisa memaafkan terhadap orang lain. Coba, ini luar biasa petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada kita. Khudil afwa, maafkan. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan terhadap amarah kita. Sebenarnya secara manusiawi ketika ada orang yang tidak suka dengan kita, ada orang yang benci dengan kita, ada orang yang hasad dengan kita, dengki dengan kita, itu kan pasti berusaha bagaimana untuk supaya kita ini jatuh, supaya kita ini juga jelek di mata orang lain. Ya, secara manusia pasti kita diperlakukan demikian, dizolimi oleh orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang benci dengan kita. Itu secara manusia kita juga pasti marah, pasti kita juga emosi. Secara manusia kita juga ingin membalas, pasti kita ingin membalas. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, khudil afwa, maafkan. Maafkan. Kemudian apa? Wa'rid anil jahilin, berpalinglah. Berpalinglah dari orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang jahil itu. Kemudian Allah juga memberikan petunjuk wal kadhiminal ghaidh. Orang iman, orang yang muttaqin itu bisa menahan amarahnya, bisa menahan emosinya. Kemudian wal afina anin nas, dan juga bisa memaafkan terhadap orang lain, orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang menzalimi, ya, itu dimaafkan. Maka bagaimana kita belajar memanage hati kita ini, ya, ketika ada orang-orang yang tidak suka, ketika ada orang-orang yang benci dengan kita, justru kita sebaliknya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita balas dengan kebaikan. Kita tidak kemudian ikut membenci, kemudian kita juga tidak ikut-ikutan tidak suka dengan orang lain. Biarkanlah orang tersebut diqadar oleh Allah membenci kita, tapi jangan sampai kemudian Allah mengqadar kita juga membenci kepada orang lain. Kita adalah orang yang beriman, kita adalah orang yang bertakwa, dan sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan oleh Allah tadi, innamal mu'minuna ikhwatun. Kita harus ingat itu. Fa'allafa baina qulubikum. Allah ini sudah menyatukan hati kita. Maka layaknya seperti saudara, kita tidak ada kebencian sedikit pun di dalam diri kita kepada saudara kita yang lain. Itu manusia yang mulia. Ya, petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran, petunjuk dalam hadis, demikian Allah dan Rasulullah memberikan petunjuk yang baik kepada kita. Maka layaknya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita juga mengikuti terhadap petunjuk Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita bersikap, ya, kepada orang-orang yang tidak suka dengan kita, kepada orang-orang yang membenci kepada kita, kepada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita, kepada orang-orang yang dengki dengan kita, yang hasad dengan kita.
Nah, biasanya mereka orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang membenci, orang-orang yang kemudian dengki dengan kita, itu pasti akan berusaha untuk membuat kita jatuh, membuat orang lain juga tidak suka dengan kita. Biasanya itu cari teman. Nah, ini bagaimana sikap kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, wa inimruun satamaka. Ketika ada seseorang itu menghinamu, wa ayyaroka, dan meremehkanmu, ya, menjatuhkanmu, menghinamu. Ketika ada seseorang yang menghina dan meremehkan, menjatuhkanmu, bima, dengan apa-apa, ya'lamu, yang dia mengetahui, fika, di dalam dirimu. Ketika ada seseorang yang dia ini menjatuhkanmu, menghinamu dengan segala sesuatu kelemahan, ya, aib yang ada di dalam dirimu, maka Nabi mengatakan fala tu'ayyirhu. Fala tu'ayyirhu, maka janganlah kamu juga ikut menghinanya. Jangan juga kamu ikut menjatuhkannya. Bima, dengan apa-apa, ta'lamu, yang kamu mengetahui, fihi, di dalam dirinya. Walaupun kita juga mengetahui sebenarnya apa aibnya, apa kelemahannya, jangan kemudian kita ikut-ikut menjatuhkan, ikut-ikut membalas. Nah, secara manusiawi tadi, kita ini kalau dizolimi, kita ini kalau disakiti, ya, kalau kita dijatuhkan, diremehkan oleh orang yang, dihina oleh orang lain, pasti inginnya kita membalas. Kenapa? Kita juga pasti punya kartu asnya. Kita juga pasti tahu apa aib dari orang yang tidak suka dengan kita itu. Secara manusiawi, kita pasti ingin membalas. Tetapi Nabi juga memberikan petunjuk. Kalau Allah tadi mengatakan khudil afwa, maafkan. Wa a'rid anil jahilin, berpalinglah. Jangan terlalu difikirkan orang-orang yang seperti itu, orang yang tidak suka, orang yang membenci. Nabi memberikan petunjuk, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi. Walaupun kamu mengetahui segala kelemahan dan kekurangannya, fala tu'ayyirhu. Jangan kamu balas dengan menghinanya. Jangan kamu balas juga dengan menjatuhkannya. Sebab fa innama wabalu dzalika alaihi. Nabi mengatakan, sebab sesungguhnya akibat dari apa yang dia lakukan itu alaihi, pasti akan menimpa kepada dia, akan berat baginya. Ya, segala sesuatu yang dia usahakan, kejelekan yang dia usahakan kepada kita, itu akan kembali kepada dirinya. Kalau di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa jaza'u sayyi'ah sayyi'atum mithluha. Balasan dari kejelekan itu, dia akan mendapatkan kejelekan yang serupa dengan apa yang dia lakukan. Jadi tidak perlu kita ini pusing kemudian memikirkan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Tidak perlu kita ini pusing memikirkan orang-orang yang membenci kepada kita, yang berusaha jelek dengan kita. Tidak perlu kita pikirkan. Karena apa? Segala sesuatu kejelekan yang mereka lakukan kepada kita, pasti nanti Allah akan membalasnya. Kalau kemudian kita membalas sekarang ini, kita balas kejelekannya, kita balas zolimnya, perbuatan zolimnya, maka kita sama dengan dia. Nah, sama dengan dia. Ada penyakit di dalam diri kita. Sementara penyakit di dalam diri kita itu adalah salah satu ciri dari sifat orang-orang yang munafik. Di dalam dirinya itu ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Orang munafik itu di dalam dirinya, di dalam hatinya itu ada penyakit hati. Termasuk penyakit hati itu apa? Ya benci dan juga dengki itu. Nah, maka kita jangan sampai kemudian ketika ada orang benci dengan kita, ada orang yang tidak suka dengan kita, kemudian kita ikut-ikut membenci, ikut-ikut tidak suka. Nah, ini jangan sampai kemudian kita sama dengan mereka, orang-orang munafik. Ya. Kalau kemudian ada orang yang membenci dengan kita, itu tadi sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa, maafkan, walaupun itu berat. Walaupun itu berat, diucapkan itu mudah. Tapi kalau sudah masalah hati, nanti dulu maaf itu. Tapi kita berusaha bagaimana memanage hati kita ini agar bisa ridho kepada orang-orang yang tidak suka, kepada orang-orang yang membenci, kita maafkan. Kemudian wa'arid anil jahilin, berpalinglah, jangan terlalu
menghabiskan waktu, menghabiskan energi hanya untuk memikirkan orang-orang yang tidak suka itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah kembali kepada